sih justru bahagia ya dengan masa WFH sekarang karena mencegah pengeluaran duit ke mall ya. Oh gitu. Lebih hemat untuk para bapak-bapak. Iya. Jadi alasannya enggak ada virus, padahal Iya. emang ada virus. Alasannya bukan alasan kesehatan, lebih ke alasan ekonomi ya sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Ada pemirsa inspirasi. Tahu nggak sih sekarang saya lagi dengerin podcast nih. Kalian juga suka nggak sih dengerin podcast? Biasanya kalau dengerin podcast, biasanya konten apa nih yang kalian suka? Kalau saya biasanya kalau nggak horor atau komedi. Nah sebenarnya bagaimana ya caranya bikin podcast? Si podcast hancur itu udah 50 episode. Itu juga karena kalau gue bikin podcast tuh pertama karena basicnya gue penyiar radio. Gue punya banyak konten di kepala yang nggak bisa gue keluarin di radio tempat gue siaran sih. Pertama itu. Kedua, kenapa bikin podcast? Karena gue juga gue kan stand up comedian di panggung sebenarnya. Jadi podcast tuh salah satu cara untuk gue ngeluarin materi-materi baru sama nulis materi lah, dalam tanda kutip nulis, karena kalau di dunia stand up kan basicnya nulis. Nah gue tuh orangnya malas nulis sebenarnya, bukan orang yang nulis. Jadi karena gue basicnya ngomong, jadi yaudah sekalian ngomong, sekalian dilatih materinya di podcast. Sebenarnya satu podcast hancur, satu podcast om-om. Nah dua-duanya itu dua-duanya itu adalah alter ego gue lah untuk konten. Kalau si hancur itu lebih hancur, lebih pembahasannya lebih receh, lebih masif mungkin ya, lebih masif, terus lebih current issue, lebih current hal-hal yang current yang kita obrolin lah. Nah kalau si podcast om-om tuh lebih kebiasaan om-om Jakarta Selatan aja sih. Jadi gue barengan 3 orang temen gue lainnya yang juga kebetulan bapak-bapak, kita bikin konten. Telah banyak memori yang kau tinggalkan. Cuma masalahnya udah bisa rent party berarti kita lagi di sini. Iya, rent party kalau mau faedah. Mas kalau bikin podcast ini sebenarnya butuh modal berapa sih? Modalnya secara uang. Iya. Handphone sih sebenarnya. Kalau handphone dihitung duit sih berarti harusnya minimal handphone ya. Setiap orang kan pasti punya handphone. Jadi pakai voice recorder ngomong sendiri juga bisa kan, tanpa bantuan headset atau clip on. Jadi cuma ngomong gini aja. Harusnya sih orang udah bisa mulai bikin podcast, cuma masa kualitas audionya aja. Tapi gue awal-awal juga waktu itu pertama kali pengen bikin cuman pakai voice recorder aja sih, ngomong aja sendiri, abis itu upload gitu. Cuma kan kalau misalnya kebutuhannya untuk 2 atau 3 orang kan nggak mungkin, susah kan. Jadi akhirnya memang dibutuhkan si clip on dan headset ini ya untuk monitor supaya kualitasnya bagus aja sih sebenarnya. Jadi kalau modalnya berapa, dari minimal 0 rupiah pun udah bisa bikin podcast kan. Karena aplikasinya juga sejauh ini masih gratis kan. Jadi atau kalau nggak ini laptop juga bisa. Terus headset 250 ribu, gue lupa. Clip on juga sekitar 100 ribuan. Yang agak mahal ininya nih. Ini dongle ininya, ini sekitar 300 kalau nggak salah. Jadi mungkin ini 500 lah secara spek. Nah tapi gue juga punya versi murahnya. Nah ini ada, sebenarnya ini fungsinya sama. Ini versi harga bermerek, ini versi home industrinya kayak ini cuman nggak nyampe 50 ribu malah, cuman ya beda kualitas aja sih itu. Jam berapapun hajar, kalau sekarang Ramadan kan ya udah lah ya, jam berapapun kita melek, ayo aja deh. Ini ternyata Mas Patra nggak sendirian yang bikin podcast. Ya. Sang istri pun juga bikin podcast. Istri saya bikin podcast juga. Dia sama teman-temannya beda lagi, bertiga. Beda lagi ya. Cewek-cewek, ibu-ibu. Nanti kita juga akan ngobrol sama istri dari Mas Patra. Ya. Pertama sih sebenarnya karena emang aku kan udah jadi ibu-ibu ya sekarang gitu. Jadi sebenarnya sih pengen ikutlah ke dalam keramaian ibu-ibu yang pada bikin sesuatu sebenarnya kayak gitu. Karena kan pasti sebagai ibu-ibu gitu banyak yang pengen diomongin, pengen diceritain. Nah kebetulan aku juga punya beberapa teman yang ibu-ibu juga gitu. Jadi emang kita pengen berbagi aja sih sebenarnya, sharing-sharing. Nah salah satu platformnya akhirnya pas dipikir-pikir mendingan bikin apa ya? Ayo udah bikin podcast aja deh gitu, karena kebetulan waktu itu kan podcast untuk ibu-ibu tuh belum ada. Jadi kayak podcast aku kan namanya podcast Bunda Rilek gitu. Jadi itu emang ceritanya adalah kita pengen ngambilnya ibu-ibu yang bunda-bunda yang santai aja gitu. Jadi
nggak yang terlalu gimana gitu, ambisi atau gimana. Pokoknya kita jatuhnya sebenarnya mau support bunda-bunda untuk ya udah kita semua sama-sama ngejalanin ini dan kita semua pasti bisa ngelewatin ini gitu. Ini kalau dari kalian berdua ada tips nggak sih buat anak yang baru atau orang yang baru mau bikin podcast harus kayak gimana nih? Kalau gue mah mulai dari yang lo seneng ya, maksudnya podcast kan sesuatu yang lo seneng dan deket sama hidup lo aja gitu. Misalnya lo suka bola gitu ya, ngomongin aja podcast soal bola gitu. Misalnya suka Korea gitu, ngomongin aja yang sekitar Korea gitu. Kayak gue kan kebetulan hidup di dunia bapak-bapak, gue obrolin bapak-bapak, ini ibu-ibu, atau gue hidup di sekitar dunia komedi gitu, kita obrolin seputar yang ada di dunia komedi. Sebenarnya cari konten yang paling deket sama lo aja dulu. Paling bikin aja langsung lah pokoknya. Maksudnya kan kadang-kadang mikirin konsep kebanyakan ini, terus bingung mau bikinnya gimana. Iya kalau menurut aku sih langsung direkam aja, karena kan pakai aplikasi yang udah biasa buat bikin podcast itu kan udah lumayan banyak dan gampang banget kan, tinggal direkam aja. Sebenarnya sih sesimpel itu, jadi langsung bikin aja dulu. Karena ya lo nggak bakal tahu siapa yang denger gitu. Kadang-kadang ada aja tiba-tiba kok yang dengerin banyak, ya kita kan nggak bakal tahu kalau nggak dicoba. Tapi kalau buat kalian nih untuk bikin podcast sendiri ini sebenarnya menjanjikan nggak sih untuk kedepannya? Aku ngelihatnya juga karena ini emang platform baru. Terus ya kalau misalnya kita bisa lihat dari podcast-podcast yang emang udah lumayan terkenal, itu kayaknya juga udah lumayan banyak brand-brand yang invest di sana gitu. Jadi kayaknya sih sebenarnya cukup menjanjikan ya. Berarti kalau saat ini penghasilan dari podcast ini dari mana sebenarnya? Kalau podcast source-nya pasti pertama dari iklan. Iklan masih paling gede ya. Iklan bentuknya sih turunannya bisa berupa iklan baca di situ atau adlib. Ada juga dari sponsor. Kadang-kadang ada brand kayak podcastnya istri saya, Renan lagi jalan sama satu produk susu. Dia kayak support campaign si susu ini. Nah itu dia pemirsa, ternyata nggak susah lo mau bikin podcast. Yang penting adalah niat dan mau mencobanya. Sekarang mumpung lagi banyak di rumah, kalian juga bisa bikin podcast di rumah aja. Jadi kita dengan brand Rupa Rasa itu adalah bumbu multipurpose. Jadi sebenarnya Rupa Rasa itu adalah bumbu multiguna yang mempunyai perbedaan dengan bumbu lain, yaitu bahwa dia itu satu varian bisa untuk berbagai macam menu.